pemikiran Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Perkenalkan, nama saya Tania Rosa Putri dengan NIM 042. Perkenalkan, nama saya Abigail Angelina Prasetyo dengan NIM 074. Perkenalkan, nama saya Nabila Sanabila dengan NIM 071. Dan teman kami Maulana Akbar Ramadan dengan NIM 044. Ilmu kalam merupakan salah satu cabang keilmuan Islam yang berperan penting dalam membangun fondasi akidah umat Islam. Ia lahir sebagai respon terhadap tantangan intelektual dan pemikiran yang muncul dalam sejarah Islam, baik dari internal umat sendiri seperti aliran Khawarij dan Mu'tazilah, maupun dari pengaruh filsafat Yunani. Secara umum, ilmu kalam terbagi ke dalam beberapa aliran utama, yaitu Mu'tazilah atau rasionalistik, Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta Hanabilah atau dalam Salafi. Dalam konteks ini, dua tokoh besar yang menjadi fokus pembahasan adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Keduanya termasuk dalam jalur pemikiran Hambali yang sangat menekankan ketaatan pada teks-teks Al-Quran dan Hadis tanpa memberikan ruang besar bagi penakwilan filosofis Islam. Hanbal dikenal sebagai pendiri mazhab Hambali dan tokoh utama Ahlul Al-Hadis. Ia menolak penggunaan akal secara bebas dalam menetapkan akidah, secara lebih memilih menekankan tafwid, yakni menyerahkan makna ayat mustabid kepada Allah tanpa menakwilkannya. Ibnu Taimiyah adalah pemikir reformis dari abad 70 Hijriah yang meneruskan dan mengembangkan pendekatan Hambali. Ia mengkritik keras metode dalam filosofis dan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Hadis dan pemahaman generasi salaf. Pemikirannya menjadi dasar bagi munculnya gerakan Salafiyah yang diyakini memiliki pengaruh global termasuk di Indonesia. Dan demikian, kajian terhadap tokoh dan aliran penting untuk memahami akar dan perkembangan pemikiran akidah Islam hingga masa kini. Selanjutnya, kontribusi pemikiran terhadap penguatan toleransi beragama di Nusantara. Meskipun terkenal dengan pandangan teologis yang ketat, pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah sebenarnya memberikan kontribusi penting terhadap toleransi beragama, terutama dalam bentuk toleransi yang berangkat dari keteguhan prinsip. Imam Hanbali menolak untuk mengikuti pemaksaan negara saat peristiwa Minah, namun juga tidak mudah mengkafirkan pihak lain yang berbeda selama mereka masih dalam kerangka Islam. Salah satu ucapannya yang terkenal adalah, "Jangan ikut aku atau Syafi'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil, yang menunjukkan keterbukaan terhadap ijtihad dan keragaman pendapat fikih." Ibnu Taimiyah dalam fatwanya membedakan antara non-muslim yang menerangi Islam dan mereka yang hidup damai berdampingan. Ia menegaskan bahwa Islam tidak melarang berbuat adil kepada siapapun, bahkan terhadap non-muslim. Dalam hal muamalah dan hidup sosial, beliau memperbolehkan dan interaksi dan kerja selama tidak melanggar prinsip-prinsip tauhid. Gagasan ini menjadi sangat penting dalam membangun kehidupan sosial yang rukun di Indonesia, di mana umat Islam tidak berdampingan dengan berbagai pemeluk agama lain. Kedua tokoh ini secara tidak langsung meletakkan dasar bagi toleransi berbasis prinsip, yakni membuka ruang untuk berbeda sosial dan kerukunan tanpa mengorbankan integrasi akidah. Pendekatan ini yang kemudian banyak diadopsi oleh komunitas dakwah Salafi moderat di Indonesia. Selanjutnya, perspektif sejarah masuknya pemikiran Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah ke Indonesia. Masuknya pemikiran Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah ke Indonesia tidak terjadi secara langsung pada masa awal Islamisasi, melainkan melalui jalur literatur pendidikan dan pengaruh gerakan reformasi Islam. Pada awalnya, Islam di Indonesia lebih dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i dan pendekatan tasawuf. Namun pada abad ke-19 dan 20 terjadi gelombang pembaruan pemikiran Islam di dunia Islam, termasuk Indonesia, yang membawa serta pemikiran-pemikiran dari mazhab Hanbali, khususnya Ibnu Taimiyah. Gerakan tajdid dan islah yang diusung oleh tokoh seperti Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab Saudi membawa pengaruh ke wilayah Nusantara melalui interaksi pelajar Indonesia di Timur Tengah. Sepulangnya ke tanah air, mereka membawa semangat pemurnian akidah dan pemikiran
pemikiran Salafi ini menjadi dasar bagi kemunculan organisasi seperti Persatuan Islam atau PERSIS serta komunitas dakwah Salafi modern. Dalam sejarah modern, pemikiran ini hadir melalui lembaga-lembaga seperti Mahab As-Salafi Sukoharjo, Radio Muslim Yogyakarta, dan Yayasan Pendidikan Islam di Atsari atau YPIA. Mereka mengajarkan akidah berdasarkan pemahaman salaf, namun dalam praktiknya tetap menjaga hubungan sosial yang damai dan menghormati hukum negara ini, menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah dapat diadaptasi secara kontekstual dalam masyarakat Indonesia yang plural. Selanjutnya, contoh penerapan toleransi beragama berdasarkan ajaran ilmu kalam Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Salah satu contoh nyata penerapan toleransi beragama yang berakar dari pemikiran kalam Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah dapat ditemukan dalam prinsip tidak memaksa keyakinan, tetapi tetap menjaga ketegasan akidah. Dalam fatwa-fatwanya, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh menyakiti non-muslim yang hidup damai. Bahkan, dalam Majmu' al-Fatawa, ia mengkritik keras tindakan zalim terhadap kelompok lain, baik muslim maupun non-muslim. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan oleh banyak komunitas salafi moderat yang menolak kekerasan dan lebih memilih jalur edukasi dan dakwah damai. Misalnya, komunitas seperti YPIA di Yogyakarta memberikan ruang dialog antar umat beragama sambil tetap menegaskan pentingnya akidah yang lurus. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Di tingkat kebangsaan, semangat Ibnu Taimiyah tentang pentingnya keadilan dan tanggung jawab sosial telah menginspirasi banyak umat Islam untuk ikut aktif menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Toleransi yang dibangun bukan karena semua agama dianggap sama, tetapi karena semua manusia berhak diperlakukan dengan adil dan damai. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah jika dipahami secara utuh dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun toleransi yang berbasis keimanan dan ilmu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.